Bapak Ibu semuanya. Saya berharap kita semuanya dalam kondisi yang baik pada saat ini. Kita bersyukur pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di rumah kita masing-masing, untuk dapat beribadah di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita persiapkan diri terlebih dahulu. Kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah Tuhan yang masih Engkau berikan buat setiap dari kami pada saat ini Bapa. Terlebih terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan buat kami, untuk keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang akan menikmati setiap puji-pujian yang akan kami nyanyikan nantinya. Sehingga puji-pujian kami dapat menjadi suatu persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan serangkaian ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian. 我们欢迎今晚降临。宇宙的中心。耶稣，世界的中心，耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王。宇宙的中心，耶稣，世界的中心，耶
Seperti ada tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti yang kita ketahui, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di mana kita yang seharusnya binasa, tapi Ia tebus dan Ia selamatkan. Mari sekali lagi kita angkat satu pujian, Tuhan penebusku. Kiranya lagu ini dapat menjadi suatu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita membacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由头真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，
我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita patut bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan memasuki tahun yang baru. Dan juga pada hari ini kita juga merayakan ulang tahun yang perdana daripada ibadah revival kita. Mari saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih. Tuhan mengizinkan kami memasuki tahun 2021. Sama seperti masa-masa sulit di tahun 2020, Tuhan beserta dengan kami. Kami dengan yakin, dengan iman, mempercayai di tahun 2021 di dalam segala kondisi yang bagaimanapun juga, Tuhan akan menyertai, memberkati setiap kami. Bapa, pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap mendengar dan menaati firman Tuhan. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, ada seorang bapak yang bekerja di sebuah perusahaan besar sudah puluhan tahun. Suatu hari, pemilik daripada perusahaan tersebut, anaknya yang studi di luar negeri pulang ke Indonesia dan melanjutkan perusahaan daripada ayahnya. Oleh karena penggantian pimpinan inilah sehingga ada manajemen yang juga akan diubah. Sang anak memberikan sebuah peraturan baru untuk menjaga image daripada perusahaan ini. Maka semua pekerja-pekerja, baik itu pekerja dari office boy, supir, dan juga yang lain harus minimal punya pendidikan. Pendidikan dasar dan bisa dalam tanda petik terpelajar untuk menjaga nama baik daripada perusahaan tersebut. Sehingga yang terjadi adalah ketika peraturan dikeluarkan memberikan dampak yang cukup serius bagi seorang bapak yang menjadi office boy bekerja sudah puluhan tahun di perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dia tidak berpendidikan. Dia tidak punya kesempatan untuk sekolah. Sehingga dalam tanda petik dia harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Ketika dia keluar dari perusahaan, semula dia begitu kecewa, semula dia begitu sedih. Tetapi dia bangkit dan memulai usaha kecilnya. Dia memulai merintis usaha kecil-kecilan sampai hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, dan tahun berlalu. Dia menjadi seorang pengusaha sukses. Sekalipun dia tidak berpendidikan, tapi dia tetap bisa punya satu harapan. Dia tetap semangat dan dia tidak putus asa sehingga dia menjadi seorang pengusaha sukses. Suatu hari ada orang mewawancarai bapak ini. Dan bertanya kepada dia tentang masa lalunya. Apakah bapak kecewa terhadap perusahaan besar tersebut yang akhirnya membuat bapak kehilangan pekerjaan? Bapak itu tersenyum dan melihat ke langit-langit dan dia berkata, saya harus berterima kasih kepada perusahaan tersebut. Kalau waktu itu perusahaan tidak mengeluarkan peraturan yang baru, bukan tidak mungkin sampai hari ini saya masih sebagai seorang office boy. Saudara-saudari,
Di balik segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita, bukan tidak mungkin ada sesuatu yang indah, ada hikmat di balik ini semuanya. Oleh sebab itulah saya selalu berkata, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan untuk segala sesuatu yang terjadi. Tema kita pada siang hari ini yang diberikan panitia bagi saya adalah rahmat baru. Firman Tuhan diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari saya akan bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dua ayat firman Tuhan yang kita baca ini sesungguhnya adalah sebuah lagu syair. Lagu ini bernuansa ucapan syukur, namun di balik latar belakang ucapan syukur ini, ada sebuah penderitaan yang sedang dihadapi umat Tuhan pada zaman itu. Kita tahu seperti nama daripada kitab ini, kitab Ratapan. Ditulis oleh seorang nabi bernama Yeremia. Ini adalah sebuah ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem. Tembok-tembok kota yang runtuh dan pembuangan umat Tuhan di Babel. Yeremia menyatakan apa yang dilihat, dialami dan dirasakannya sebagai bagian umat yang menderita pada saat itu. Yeremia mengatakan bahwa penderitaan yang dialami bangsa Israel membuat mereka sudah lupa apa itu kebahagiaan. Berbagai ratapan tersebut juga menunjukkan betapa dahsyatnya penderitaan yang mereka hadapi di bawah penjajahan bangsa Babel waktu itu. Semuanya terasa begitu lama dan membuat hati begitu pedih adanya. Bahkan mereka pun sempat mengalami yang namanya krisis kerohanian, krisis iman. Namun demikian, Yeremia berusaha tidak memfokuskan dirinya pada aniaya, pada cemoohan, ataupun situasi penderitaan yang ia alami. Ia memilih mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Saat saya mempersiapkan naskah khotbah untuk siang hari ini, 1 jam sebelum saya mempersiapkan naskah khotbah ini, saya menerima sebuah WhatsApp dari seorang saudara seiman di Jakarta. Dia selama ini beribadah di gereja tertentu. Namun, dia seorang pelayan Tuhan yang setia. Dia pernah datang ke Medan dan mengikuti ibadah kita, dan saya berkenalan dengan dia. Dan dia punya hati untuk mengabarkan Injil sedemikian rupa. Dan ketika dia tahu bahwa ibadah kita disiarkan secara online, dia juga begitu bersuka cita, dia juga bantu membagikan link ibadah kita kepada sahabatnya, kepada familinya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika dia menuliskan WhatsApp itu, dia berkata kepada saya demikian. Pendeta Yu, beberapa hari baru saja awal tahun, sudah banyak kasus COVID di Jakarta. Tragisnya sudah banyak korban, tapi rumah sakit tidak sanggup menampungnya. Kita doakan terutama ketenangan hati, karena di dekat kompleks rumahnya setiap hari ada ambulans yang lewat, membuat stres. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh saudara kita ini, saya yakin dan percaya inilah ungkapan hati daripada sebagian orang di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Sekarang bulan Januari. Kita teringat
awal mula berkembangnya pandemi ini di Wuhan, Tiongkok, itu juga di bulan Januari. Jadi dengan kata lain, sebenarnya COVID-19 juga sedang merayakan ulang tahunnya. Sehingga ada orang bercanda, kalau COVID-19 berulang tahun, kita jangan menyanyikan lagu panjang umurnya. Karena sudah cukup ya 1 tahun COVID-19 mewabah di dunia ini. Saya rasa kita juga yakin dan percaya kita juga mengalami kesulitan di masa-masa seperti ini. Ketika setiap hari saya membaca mass media, saya mengamati pemberitaan yang ada, setiap hari itu lebih kurang ada 300 ribuan orang-orang di dunia ini yang terinfeksi atau baru terinfeksi, pasien baru. Coba Bapak Ibu Saudara membayangkan, COVID-19 ini mewabah di seluruh dunia, baik orang kaya, orang miskin, terpelajar, tidak terpelajar, orang beragama, tidak beragama, dan bahkan agama apapun juga, tokoh-tokoh agama siapapun juga. Bahkan menurut kita, orang yang paling sehat itu olahragawan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar juga atlet andalan bulu tangkis Indonesia, pasangan ganda dunia, ya, yang dikenal sebagai juara dunia, Kevin, juga mengalami COVID-19. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang sepertinya bisa terhindar dari penyakit ini. Sekarang kita mendengar vaksin sudah ada. Tetapi simpang siurnya pemberitaan tentang vaksin ini juga kadang-kala membuat kita juga bisa ragu apakah perlu dan apakah kita mau untuk memberikan diri kita untuk divaksin dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, bila kondisi dunia ini dalam keadaan baik-baik, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mungkin itu sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang alami. Namun di dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk ada damai sejahtera, tapi kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti kita mendengar sirene daripada ambulan yang ada. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Apakah ada pasien COVID yang baru? Atau ada kejadian tertentu terjadi? Kita tidak tahu, tapi satu hal yang kita tahu adalah bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh penderitaan ini, kita harus memiliki satu cara hidup yang berbeda dengan orang dunia. Yaitu apa? Senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan memberitahu kepada kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini adalah sebuah ungkapan seorang nabi yang beriman di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah bangsa yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Ini juga nas Alkitab yang cocok bagi kita di masa-masa seperti sekarang ini. Dari 2 ayat firman Tuhan ini, minimal kita bisa belajar 3 kebenaran di dalamnya. Yang pertama, dalam kondisi yang penuh penderitaan, Yeremia tetap yakin kasih setia Tuhan tetap hadir, tak berkesudahan. Yang kedua, dalam keadaan penuh dengan ratapan, rahmat Tuhan senantiasa tercurah, tidak habis-habisnya, bahkan selalu baru tiap pagi. Kemudian yang ketiga, dalam situasi sulit separah apapun, Tuhan bukan saja setia terus-menerus menyertai, tetapi kesetiaan Tuhan besar dinyatakan. Saudara-saudari, 3 kebenaran ini saya rindu itu menjadi pegangan hidup kita sekarang ini. Memasuki tahun 2021, kondisi, keadaan, situasi yang sesulit apapun, kita tetap berpengharapan. Berpegang ayat firman Tuhan ini. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan.
rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi, dan bahkan rahmat Tuhan bukan saja terus-menerus tercurah, tetapi besar kesetiaan Tuhan dinyatakan bagi Anda dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya mempersiapkan naskah firman Tuhan ini, saya juga teringat akan kondisi saya secara pribadi. Saya sudah sering meng-sharingkan kesaksian ini. Tetapi oleh karena nas firman Tuhan ini menurut saya juga perlu untuk bagaimana mengingatkan kembali. Di mana penyertaan Tuhan yang nyata di masa-masa saya sulit. Sebagaimana saya sudah pernah sharingkan, sewaktu saya mau pergi sekolah teologi, saya menjual usaha saya, bisnis saya. Hari ini transaksi penjualan bisnis saya, keesokan harinya saya harus masuk rumah sakit opname selama 3 malam di rumah sakit Materna. Kalau sampai opname di rumah sakit Materna sampai 3 malam, itu berarti penyakitnya bukan penyakit yang biasa. Ya, karena waktu itu saya kecapekan. Itu bulan Desember, saya pulang pergi Medan Tebing ya untuk pelayanan, sehingga kecapekan, saya terinfeksi penyakit kuning. Badan saya kuning semuanya. Oleh karena kondisi demikian, saya opname di rumah sakit Materna. Namun ketika saya berada di rumah sakit tersebut, saya merasakan penghiburan kekuatan yang daripada Tuhan. Saya merasakan ada penyertaan dan damai sejahtera daripada Allah. Sehingga teman-teman saya, ketika mereka datang membesuk saya, kita tahu penyakit kuning memang bisa menular. Ya, saya juga harus maklumi ketika mereka berdiri jauh daripada saya. Mereka melihat kondisi saya bisa bergembira, bisa bersuka cita, membuat mereka heran. Saya sendiri pribadi bersama dengan mama saya juga merasa, kamu ini sepertinya nggak sakit. Tapi saya yakin dan percaya, inilah sebuah penyertaan yang nyata daripada Tuhan. Itu bulan Desember. Saya akan melanjutkan kuliah itu bulan Agustus. Nah, dari bulan Desember ke Agustus itu tahun 98. Sebelum Mei 198 terjadi kerusuhan besar-besaran di Jakarta. Itu terlebih dahulu terjadi kerusuhan besar di Tebing Tinggi, tempat kelahiran saya. Waktu itu ruko kami 7 baris, ruko kami pintu ke-7. Terjadi kerusuhan yang begitu luar biasa, begitu hebat. Bahkan tidak pernah saya bayangkan bahwa itu penjarahan begitu mengerikan. Pintu pertama didobrak, pintu kedua mobilnya dikeluarkan, dibalik, pintu ketiga, keempat, hampir saja anak perempuannya yang mengalami pelecehan. Kemudian sampai pintu ke-6. Berarti 1 pintu lagi ke pintu kami. Tetapi di tengah-tengah hiruk pikuk kerusuhan yang ada, kami masih bisa makan siang. Saya masih bisa pimpin orang tua untuk berdoa, dan saya masih bisa membaca kitab Mazmur. Di tengah-tengah hiruk pikuk di luar yang begitu luar biasa dan mengerikan, di dalam hati kami terasa ketenangan yang luar biasa. Nasi putih dengan kecap kami bisa habiskan dengan lahap. Saudara-saudari yang terkasih, kalau bukan karena Tuhan yang menyertai, saya yakin dan percaya hal ini tidak mungkin bisa kami alami. Dan setelah saya sekolah teologi, pernah suatu kali kami mengadakan minggu STT. Kami pergi dari Jakarta ke Solo. Setelah selesai pelayanan, kami kembali dari Solo ke Jakarta dengan 2 bus. Dan di tengah malam, bus yang kami tumpangi itu hampir saja lagak kambing dengan truk tangki atau truk ya yang pengangkut tangki. Dan ketika hampir saja lagak kambing, itu supir bus kami membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak sebuah tiang listrik. Kalau tidak, itu bus kami pasti akan masuk ke dalam sawah atau rawa-rawa yang ada. Di tengah-tengah kondisi yang demikian itulah saya diberikan ketenangan yang daripada Tuhan memimpin mahasiswa-mahasiswi untuk keluar dari bus. Dan tidak lama kemudian ada sebuah bus yang sudah standby untuk mengantar kami ke
rumah sakit. Kita tidak tahu bus ini dari mana bisa muncul. Dan ingat, itu tengah malam. Dan busnya kondisi kosong. Itu di tengah perjalanan dari Solo ke Jakarta. Ini sesuatu yang di luar dugaan kami. Singkat cerita, kami naik bus itu ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan kami, kondisi kami satu persatu. Di rumah sakit itu, kami bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami bisa bersuka cita dan bahkan bercanda satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian-kesaksian yang demikian, itu bisa saja saya ungkapkan begitu banyak. Di masa-masa sulit, di masa-masa tidak memungkinkan ada damai sejahtera, tetapi penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Saya tidak mau pengalaman hidup saya menjadikan kebenaran. Tetapi saya mau saudara-saudari peka terhadap penyertaan Tuhan di dalam hari-hari yang saudara-saudari lalui. Dan tanda penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita adalah apa? Damai sejahtera daripada Allah. Sekalipun situasi belum terselesaikan, sekalipun masalah berat belum saja dibereskan, tetapi kita tetap masih bisa merasakan sukacita, damai sejahtera. Itu membuktikan apa? Tuhan sama sekali tidak meninggalkan kita. Demikian juga halnya di masa-masa COVID-19 ini. Kondisi apakah semakin memburuk? Saat saya berkhotbah sekarang ini kondisi semakin memburuk dan di Jakarta rumah sakit sudah full. Kita mendengar London sudah lockdown, beberapa negara-negara sudah lockdown secara nasional. Itu keadaannya semakin memburuk. Sekalipun COVID sudah ada, vaksin sudah ada. Tetapi ada orang mengatakan apa? Vaksin ada tidak berarti COVID ini bisa diselesaikan. Sama seperti vaksin cacar ada, tetapi orang yang terinfeksi cacar juga tetap ada. Dengan kata lain, di dalam situasi kondisi yang bagaimanapun saya mengajak saudara-saudari mengerti bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan tanda penyertaan Tuhan adalah apa? Ketenangan, damai sejahtera yang daripada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan tema rahmat baru yang daripada Tuhan, firman Tuhan memberitahu kepada kita rahasianya. Bagaimana kita memperoleh rahmat baru yang daripada Tuhan? Coba kita perhatikan firman Tuhan kata apa? Rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu artinya apa? Bahwa ada sesuatu rahasia yang Tuhan singkapkan untuk bagaimana kita memperoleh rahmat baru yang daripada Tuhan. Yang Tuhan curahkan apa? Setiap pagi. Kenapa firman Tuhan tidak katakan siang hari atau sore hari atau malam hari? Mengapa firman Tuhan katakan rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi? Pasti ada maksud Tuhan di dalamnya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita beraktivitas, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita siap menampung berkat yang daripada Tuhan. Rahmat baru yang daripada Tuhan. Itu artinya apa? Bangun pagi-pagi. Mari kita bersaat teduh daripada Tuhan. Untuk menerima berkat-berkat rohani yang daripada Allah. Saya tidak tahu saudara-saudari yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Anda giat melayani Tuhan. Anda sudah menjadi orang Kristen sudah sedemikian lama, numpang tanya, apakah pagi-pagi hari Anda bangun untuk bersaat teduh? Bukan tidak mungkin Anda merasa kering menjadi orang Kristen. Rohanimu hambar, hidupmu tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena apa? Karena rahmat baru yang daripada Tuhan, Anda tidak siap untuk menerimanya. Kenapa? Anda tidak pernah bersaat teduh. Melalui firman Tuhan pada saat ini saya mengajak setiap saudara-saudari. Bukan tidak kebetulan tema yang diberikan pada saya untuk menjadi satu nasihat, teguran dan juga peringatan bagi kita. Untuk menampung rahmat baru daripada Tuhan setiap pagi. Saudara-saudari yang terkasih, seumur hidup kita tidak akan lepas yang namanya masalah. Masalah tidak akan terhindar dalam kehidupan kita.
Dan Tuhan memberikan rahasia bagi kita untuk bagaimana menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Dengan rahmat yang daripada Allah. Sehingga hati kita penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, sukacita, penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Sebagai penutup di dalam renungan pada saat ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu pujian. Biarlah lagu pujian ini juga menjadi peringatan bagi kita. Di masa-masa yang sesulit apapun juga, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya akan nyanyikan lagu ini dan saudara-saudari bisa memperhatikannya sebagai penutup di dalam renungan pada hari ini. Bila ku jatuh, bila ku di dalam kesusahan ku berseru, dan Engkau menjawabku, Kau di pihakku dan senantiasa melindungiku. Tuhan yang baik, ku memuji Engkau selalu di hatiku, dan ku muliakan Engkau. Engkaulah Allah yang perkasa, yang mengasihiku. Bila ku jatuh, bila ku di dalam kesusahan ku berseru, dan Engkau menjawabku. Kau di pihakku dan senantiasa melindungiku. Tuhan yang baik, ku memuji Engkau selalu di hatiku, dan ku muliakan Engkau. Engkaulah Allah yang perkasa, yang mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Di dalam situasi kesulitan, kesusahan yang bagaimanapun juga, kami tahu Engkau sama sekali tidak meninggalkan kami. Tuhan, Engkau siap melindungi setiap kami. Pada saat ini Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar senantiasa memberikan kami penghiburan, kekuatan, khususnya di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tuhan, kami yakin dan percaya, rahmat baru yang Tuhan nyatakan senantiasa tercurah setiap pagi. Tuhan, ajarilah kami untuk bagaimana menampung berkat yang daripada-Mu setiap pagi. Sehingga di dalam sepanjang hari yang kami lalui, kami merasakan damai sejahtera, ketenangan, sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Tuhan juga memberkati di dalam ulang tahun ibadah revival ini. Setiap kami yang melayani, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga setiap saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini, boleh merasakan penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bukan saja menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
supaya dapat kami balas segala apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Ya, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kita pada hari ini, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Rohul Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.